Selamat datang di channel YouTube saya, Sacosel. Kali ini kita kedatangan dua HP sekaligus ya. Jadi satu user ini bawa HP 2 ya. Ini kendalanya sama ya. Dan ini seri tipe Nokia ya, Nokia jadul ya. Ini seri Nokia 130 yang saya pegang ini ya, dengan RM1035 ya. Dan satunya adalah yang warna pink di bawah itu ya 105, dan ini ya 105 dengan seri TA1174 ya. Ini dua-duanya punya masalah yang sama ya, jadi sama-sama kalau buat nelpon itu suara usernya tidak bisa nyampai ke sana ya, dua-duanya ya. Jadi ini masalahnya sama, dan nanti kita coba cek ya, masalahnya sama, kemungkinan kendalanya mirip ya solusinya ya. Dan kita coba untuk tes nada deringnya ya. Nada deringnya jalan ya. Jadi untuk nada dering itu tidak ada masalah ya, dua-duanya ya. Dan langsung saja ya kita buka. Dan untuk Nokia yang 130 ini casingnya tidak menggunakan baut ya. Dia langsung saja kita buka dengan menggunakan kuku. Dan untuk mesinnya pun dia tidak menggunakan baut ya, hanya dijepit dengan apa ini ya, dengan dijepit di bagian tulangnya ya. Ada sekitar 6 tempat ya, bawah 2, tengah 2, dan atas 2 ya. Jadi penjepitnya hanya dari plastik ya, atau sepaket sama tulangnya ya. Langsung saja kita congkel ya, kita renggangkan soketnya atau pengaitnya. Selanjutnya kita pasangkan ya, kita angkat ya, kita angkat, kemudian kita copot ya penutup atau pelapis bagian depannya ya. Selanjutnya ini ya, langkah selanjutnya kita copot dulu ya kiton ini ya, karena kalau untuk mengganti mic-nya ya, jadi kita harus buka ini ya, karena kalau kita angkat dengan blower ya, takutnya nanti kitonnya ngeluntung ya, dia plastiknya, karena dia plastik kena panas bisa ngeluntung ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu kita copot ya kitonnya. Kemudian dan langkah selanjutnya kita ambil penjepitnya ya. Ya, kita ambil penjepit, kita jepit mesinnya ya. Ya, kemudian kita mau angkat ya mic-nya ya. Dan langkah awal ini biasanya saya menggunakan solder ya. Kalau dengan solder ya tidak mempan atau terlalu keras, kita bisa menggunakan blower ya. Dan langsung saja kita siapkan alat-alatnya ya. Kita ambil fluk. Ya, kita ambil fluk, kita kasih secukupnya di bagian atas mic-nya ya. Dan ini mic-nya yang warna bulat ini ya. Dan kita ambil timah, dan ini saya coba pakai cara pertama ya. Pertama saya kasih timah ya, kita banyakin timah ya, kita banyakin timah sambil kita gerak-gerakan ya timahnya. Dan biasanya kalau mic-nya ini tidak keras benar ya, dia otomatis bisa keangkat ya, tapi ternyata ini tidak keangkat. Kemudian kita ambil blower ya, kita ambil blower untuk panaskan ya, karena dengan menggunakan solder tidak mempan, kita angkat dengan menggunakan blower ya, dan langsung terangkat ya. Dan setelah mic terangkat, selanjutnya kita ke langkah selanjutnya ya, ambil mic ya. Ya, dan untuk mengganti Nokia ini saya menggunakan ini ya, mic universal ya, atau biasa disebut dengan mic cambah ya. Ya, karena untuk bawaan LCD-nya kita tidak ada ya, jadi kita menggunakan mic universal. Cuman pemasangannya kita taruh di bagian depan ya. Ya, pemasangan kita taruh di bagian depan. Mic-nya kita taruh di bagian depan.
Selanjutnya kabelnya kita masukkan ke lubang kecil ini tadi ya. Dan saya melakukan seperti ini ya. Biasanya sering ya kalau mic-nya ditaruh di belakang itu terkadang kecil suaranya ya. Jadi untuk mengantisipasi itu ya, jadi kita langsung solder saja ya, dengan mic ada di depan ya, di dekat di bawah kitun langsung ya. Langsung saja kita solder untuk bagian masanya kita apa ini ya, kita solder ya yang bagian luar ya. Dan untuk bagian negatifnya, negatif bagian luar, positifnya itu di tengah lingkaran ya, di tengah-tengah ya soldernya ya, anunya apa namanya, jalurnya ya. Jadi untuk bagian luarnya itu adalah ground dan untuk bagian tengahnya adalah massa ya, atau apinya ya, atau positifnya ya. Ya langsung saja kita solder ya. Dan untuk penyolderan ini ternyata secara tidak sengaja ya, kamera tertutup dengan kepala ya. Jadi harap dimaklumi ya, karena kameranya ada di atas kepala ya. Dan kita coba cek, kita rapikan apakah plus dan negatifnya tersambung atau tidak ya. Kita rapikan dan kita pastikan bahwa solderannya benar-benar bagus dan tidak menyatu antara positif dan negatif ya. Dan untuk video ini ya, kita nanti ada part 2-nya ya. Jadi yang pertama kita pasang untuk Nokia 130, dan untuk yang part selanjutnya atau bagian kedua kita membahas tentang pemasangan ya, Nokia 105 ini ya. Jadi untuk bagian yang pertama ini setelah kita selesai pasang ya, dan kita tutup ya dengan menggunakan, untuk menghindari menempel ya. Selanjutnya kita pasangkan kitunnya ya, beserta plastiknya ya. Kita pasangkan, kita rapikan ya, kita rapikan, kemudian kita pasangkan ini ya. Dan sebelumnya kita bersihkan ini ya, buzzernya ini sepertinya kotor, kita bersihkan. Kemudian kita pasangkan pengikat kitunnya, ini pengikat bagian depannya ya, dan pengikat kitun dan LCD ya. Kemudian langsung saja kita pasangkan ke tulang mesin ya. Tulang mesin, kemudian kita tancingkan, kita rekatkan kancingnya ya, kita tekankan biar mesinnya terikat ya, karena untuk yang seri ini tidak ada bautnya ya. Ya, kita kancingnya kita rekatkan, kita kaitkan yang atas, yang tengah, dan yang bagian bawah ya. Kita rekatkan, kemudian setelah terrekatkan kita pasangkan tombolnya ya. Dan sebelum tombolnya kita pasangkan, kita gunting di bagian bawah ini ya, digunting bagian bawah angka 0 ya, untuk tempat mic-nya ya, karena kalau tidak potong ini dia nonjol ya. Jadi untuk menghindari itu, lanjut kita potong ya dengan menggunakan gunting di bagian angka 0 ya. Kemudian setelah selesai, lanjut pasangkan keypadnya, pasangkan casing, pasang baterai dan kartu, kemudian lanjut kita hidupkan ya. Kita tutup bagian belakangnya ya, dan ini LCD-nya sudah garis ya, cuman masih tetap bisa digunakan. Dan kita tunggu beberapa saat ya untuk kita coba tes. Coba kita telepon ya, kita telepon.
Dan kita coba tes dan alhamdulillah ya HP bunyi dan terangkat, dan coba kita tes suaranya. Dan alhamdulillah ya suaranya ada dan HP sudah normal ya. Oke.